Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ingatkah Raja Saul akhirnya tidak berkenan lagi kepada Allah karena ketidaktaatan? Saul sudah diurapi menjadi raja, namun akhirnya ia ditolak oleh Tuhan. Ketidaktaatan Saul lah yang membuat hati Tuhan tidak berkenan lagi kepadanya. Ya, Tuhan menolak Saul karena dia tidak taat terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan baginya melalui Samuel. Peristiwa ini dapat kita baca di dalam kitab Samuel pasal yang ke-13. Kita mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju, berkemah di Mikhmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu ia Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudaraku, dari nats yang sudah kita baca tadi, di sini kita dapat memahami bahwa Saul tidak taat kepada Allah karena desakan dan ketakutan. Di dalam ketakutannya orang Filistin itu dan juga desakan daripada rakyat yang banyak, sehingga ia tidak lagi taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kepadanya melalui Samuel. Tuhan berfirman kepadanya di dalam Samuel pasal 10 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Saudaraku kekasih, sebagai seorang raja yang dipilih oleh Allah, Saul seharusnya mengikuti hukum Allah dan menyadari bahwa kata-kata Nabi Samuel adalah kata-kata Allah sendiri. Samuel telah meminta Saul agar menunggu. Dia akan memberitahu Saul apa yang akan dilakukan setelah dia datang dan mempersembahkan korban. Karena panik, karena desakan oleh banyak orang, karena musuh yang sedang menghimpit mereka, Saul mengabaikan perintah Samuel dan melakukan kehendaknya sendiri. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, ini juga sering terjadi ketidaktaatan kita kepada Allah. Sering kita melakukan kesalahan yang besar disebabkan karena desakan ekonomi, atau desakan kebutuhan yang sangat mendesak, atau karena doa kita yang masih belum dijawab oleh Tuhan, sehingga kita tidak menjadi taat lagi kepada firman Tuhan. Kita sering melakukan apa yang ada di dalam pikiran kita tanpa menghiraukan lagi firman Allah.
Ketidaktaatan adalah suatu kesalahan yang besar di dalam iman percaya kita. Sebab bila kita tidak taat lagi kepada firman Allah, maka sudah pasti Tuhan juga tidak berkenan lagi kepada kita. Tuhan pasti bertindak sesuai dengan waktunya dan bukan waktunya kita. Dia tahu apa yang sedang terjadi bagi kita. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak sesuai dengan waktunya, maka kita nggak perlu khawatir tentang apa yang terjadi bagi kita. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Ia bertindak sesuai dengan waktunya. Jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang sedang kita alami, apa yang sedang mendesak di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan saudara, bahwa Tuhan sangat-sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Dia adalah Bapa kita yang sangat mengerti siapa kita. Sehelai rambut aja tidak pernah gugur tanpa pengetahuan Tuhan. Betapa Tuhan peduli bagi saya dan saudara. Sebagai kita orang yang percaya, jangan pernah bantu Tuhan dalam melakukan waktunya. Jangan mendesak Tuhan sesuai dengan waktu kita, tetapi relakanlah Tuhan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik dalam hidup kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang sudah terbukti, yang tidak pernah gagal dalam rancangan, karya dan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Ikutilah apa yang maunya Tuhan, belajar untuk taat kepada Dia. Lakukan firman Tuhan, sebab Yesus tidak pernah ingkar janji bagi orang-orang yang sungguh berpegang pada janjinya. Dia tahu apa yang terbaik Ia lakukan bagi kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, marilah kita taat. Dan ketaatan kita itu jangan dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang sedang kita alami. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam segala aspek hidup kita. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, marilah kita belajar untuk taat kepada Tuhan dan setia kepada firman-Nya. Jangan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita yang sangat mendesak kita. Namun izinkan Tuhan untuk melakukan yang dipandangnya baik dalam seluruh hidup kita. Saya Pendeta Zaluhu di sini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.